Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar patologi, apa kabar? Semoga para pemirsa dunia mikroskopis selalu sehat dan bahagia di tengah pandemi yang entah kapan akan mereda. Yuk kita belajar bersama mengenai pilomatrixoma, salah satu tumor jinak pada kulit. Pilomatrixoma atau calcified epithelioma of Malherbe merupakan tumor kulit jinak yang berasal dari matriks rambut. Tumor ini cenderung muncul di daerah kepala, leher, atau ekstremitas atas. Meskipun dapat terjadi pada semua usia, pilomatrixoma paling sering didiagnosis pada anak-anak dan dewasa muda. Penyebab pasti pilomatrixoma belum dipahami dengan baik, namun ditemukan mutasi gen CTNNB1 pada 75% kasus pilomatrixoma. Diagnosis pilomatrixoma dapat ditegakkan secara klinis dengan adanya tan sign yang muncul apabila kulit di atas tumor diregangkan. Jika teraba permukaan massa yang tidak teratur, kemungkinan besar itu adalah pilomatrixoma. Diagnosis banding klinis pilomatrixoma antara lain kista epidermoid dan kista dermoid. Kista epidermoid teraba padat, bulat, dan mobile dengan permukaan kulit di atasnya yang normal. Sedangkan kista dermoid cenderung melekat erat pada jaringan di bawahnya dan sering ditemukan pada anak-anak. Pilomatrixoma jarang berubah menjadi keganasan dan setelah dieksisi total jarang terjadi rekurensi tumor. Nah, pembelajar patologi, apabila pilomatrixoma dibiopsi, bagaimana gambaran mikroskopisnya? Mari kita lihat bersama pada slide berikut. Pada perbesaran lemah, kita dapat melihat tumor di dermis yang berbatas tegas dan berkapsul. Kita bisa lihat kapsulnya di sini, tampak jelas. Pada slide yang saya tunjukkan ini, epidermis tidak tampak, hanya tumornya saja yang bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat ada bagian yang tampak lebih gelap, berwarna ungu, membentuk pulau-pulau tidak beraturan. Serta didapatkan juga bagian yang tampak pucat, berwarna merah muda. Yang ini ya. Apa yang terdapat pada bagian yang gelap dan pucat tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Pada perbesaran kuat, kita dapat melihat bahwa tumor terdiri atas sel-sel basaloid dan sel-sel hantu atau ghost cell. Sel-sel basaloid memiliki inti yang basofilik, berbentuk bulat atau memanjang dengan sitoplasma sedikit dan tersusun di satu sisi atau di sepanjang tepi pulau tumor. Kita lihat di sini sel-sel yang basaloid tersusun di sepanjang tepi pulau tumor. Sedangkan sel-sel hantu atau ghost cell adalah sel dengan bagian tengah tanpa inti, hanya terdapat bayang-bayang inti saja. Di sini kita jumpai banyak sel hantu atau ghost cell. Bagian tengahnya tidak berinti, hanya kita jumpai bayang-bayang inti saja. Nah, di antara pulau-pulau tumor, kita sering mendapatkan reaksi radang granulomatosa tipe benda asing, ditandai dengan banyak sebukan histiosit, dan sel raksasa berinti banyak tipe benda asing seperti di sini ya. Ini banyak sekali sel raksasa tipe benda asing. Seiring bertambahnya usia lesi, jumlah sel basofilik semakin berkurang. Timbunan kalsium atau kalsifikasi dapat dijumpai pada 75% kasus. Timbunan kalsium tersebut akan jelas terlihat dengan pengecatan histokimia von Cossa.
Nah, pembelajar patologi yang super apabila kita mendapatkan spesimen kulit dari pasien anak-anak atau dewasa muda di kepala, leher, atau ekstremitas atas, dan secara mikroskopis dijumpai tumor dermal berbatas tegas yang terdiri atas sel basaloid dan sel hantu, pikirkan pilomatrixoma sebagai diagnosis. Sekian perbincangan kita pada dunia mikroskopis edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di dunia mikroskopis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.